antara kaum muslimin bahwa umroh di musim pandemi, umroh musim saat ini berbahaya. Nah, teman-teman sekalian dirahmati Allah, dalam situasi terakhir banyak pertanyaan melalui WA ataupun telepon ataupun bertatap muka, atau ada yang datang ke rumah menanyakan tentang seputar umroh yang dilaksanakan bulan November, Desember dan seterusnya, wabil khusus pada saat pelaksanaan di tengah wabah pandemi seperti ini. Pertanyaan pertama adalah, apakah umroh di Indonesia sudah dibuka? Jawabannya adalah alhamdulillah, umroh sudah dibuka kemarin tanggal 1 November 2020, dan alhamdulillah beberapa guru-guru saya, kemudian saudara saya, kerabat-kerabat saya ada di satu pesawat Saudi yang kemarin bertolak dari Bandara Soekarno-Hatta menuju ke Mekah Al-Mukarramah, dan alhamdulillah mereka sudah sampai di Tanah Suci. Saat saya bicara ini, beliau-beliau sudah berada di Mekah Al-Mukarramah. Pelaksanaan umrohnya pun juga sudah, walaupun mereka harus mengalami karantina terlebih dahulu di Mekah Al-Mukarramah di hotel seperti itu, dan baru 3 hari kemudian melaksanakan ibadah umroh. Aduh Pak Ustadz, gak enak dong kita di Mekah di karantina. Tidak ada yang tidak enak, saudaraku semuanya. Apa yang dilakukan di Mekah semuanya enak. Apa yang dilakukan di Tanah Suci Mekah semuanya mengandung nilai ibadah yang sangat tinggi. Jadi jangan pernah berpikir, aduh nggak enak dong Pak Ustadz kalau kita 3 hari hanya di hotel. Enggak, semuanya kalau sudah berada di Mekah semuanya enak. Walaupun kata guru-guru kita mengatakan, mendengar azan Masjidil Haram setelah beberapa bulan tidak mendengar, air mata mereka menetes, kemudian mereka senang banget, mereka gembira sekali, mereka bisa melihat Masjidil Haram saja, belum melihat Ka'bah ini teman-teman. Beliau-beliau sudah excitednya sangat luar biasa. Jadi jangan pernah berpikir, aduh jangan ini dong, di pandemi kita nanti di karantina. Insya Allah kalau di karantina niat kita karena Allah, insya Allah semakin banyak juga pahala yang kita dapatkan. Pada saat proses karantina, kita bisa perbanyak zikir, kita bisa perbanyak baca Al-Quran, kita bisa bermuhasabah, kita bisa berdoa sebanyak-banyaknya, kita bisa merenungi perjalanan hidup kita, mempersiapkan sisa umur kita untuk apa, dan kemudian kita bisa juga semakin mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperkuat rindu kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. There are so many activity yang bisa dilakukan pada saat kita di karantina di kota Mekah gitu. Dan teman-teman sekalian rahmati Allah, pertanyaan kedua adalah, Pak Ustadz, bener nggak bahwa umroh itu yang sekarang pandemi ini dibatasi umur 50 tahun? Nah, jawabannya adalah memang betul. Tetapi apakah ini untuk selamanya? Tentu saja tidak. Jadi selama pandemi ini, untuk menjaga satu dan lain hal, untuk kebaikan kita semua, dibatasi umur 50 tahun. Pak Ustadz, saya udah daftar ini sama ibu saya. Ibu saya kebetulan umurnya 69 tahun. Berarti ibu saya tidak bisa berangkat. Bukan tidak bisa berangkat, tetapi dipending, ditunda hingga wabah ini selesai. Jadi saya pengennya berangkat dengan ibu saya Pak Ustadz. Ya masnya, ya abangnya yang harus mengikuti ibu, bukan ibu mengikuti abangnya. Karena peraturan yang sekarang dilaksanakan adalah umur 50 tahun ke atas, sementara ditunda. Pak Ustadz, enaknya uangnya diambil nggak ya? Nggak usah, biarin aja di situ. Insya Allah umurnya panjang, ibu ataupun bapak yang umurnya 50 tahun ke atas akan tetap bisa berangkat ke Tanah Suci. Kapan Pak Ustadz? Wallahu a'lam. Mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir. Kemudian Pak Ustadz, kalau saya butuh uang, boleh nggak diambil? Kalau saya boleh saran, jangan, biarkan aja di tempat itu. Lah kalau saya butuh uang Pak Ustadz, berdoa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang maha kaya, Allah yang maha mencukupi, Allah yang maha menolong, Allah yang maha peduli, Allah sayang sama kita semua gitu. Yang ketiga adalah, Pak Ustadz, apakah benar umroh di masa pandemi itu berbahaya buat kesehatan? Jawabannya adalah
Setan adalah makhluk terkutuk yang suka menakut-nakuti kita, yang suka membuat kita was-was. Yang sukanya setan itu kita jauh dari Allah dan Rasulnya. Setan itu kan pengennya kita ini tidak memikirkan umrah dan haji. Setan itu kan pengennya kita itu tidak memikirkan pelaksanaan umrah dan pelaksanaan haji. Nggak senang setan hadir dalam kehidupan kita itu kalau kita, ya Allah berangkatkan kami umrah, ya Allah berangkatkan kami haji, ya Allah. Itu setan paling nggak demen. Makanya ditiupkan isu-isu yang nggak jelas, kemudian berita-berita yang negatif. Padahal selama protokol kesehatan dijalankan, insya Allah kita akan dalam keadaan selamat. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sekarang pertanyaannya dibalik. Bagaimana kalau seandainya Allah itu mengundang kita di saat pandemi seperti ini? Di saat orang lain tidak bisa berangkat, di saat orang lain sedang mengalami gangguan kesehatan, di saat yang lain belum mempunyai rezeki, di saat yang lain berdoa minta untuk bisa berangkat ke tanah suci, tiba-tiba, aduh aku gak mau berangkat umroh di saat pandemi, susah. Aku gak mau berangkat di musim pandemi, aku gak bisa ngajak orang tua aku kan udah sepuh. Teman-teman sekalian rahmati Allah, kalau seandainya Allah mengundang kita berkunjung ke Baitullah pada saat pandemi seperti ini, apakah kita juga akan menolak? Apakah kita juga tidak akan mau diundang ke sana? Tentu saja jawabannya mau. Pak Ustadz, tapi kan saya takut mati. Kalau bicara mati mah di mana aja teman-teman. Di laut kita bisa mati, di udara bisa mati, di tempat tidur bisa mati, kita renang bisa mati, kita lari bisa mati. Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu karena memang kematian adalah sesuatu hal yang pasti buat diri kita. Jadi kalau memang diundang Allah di saat musim pandemi seperti ini, ya udah berangkat. Bismillah, berangkat. Ya, kan sepi Pak Ustadz. Justru dengan sepi kita bisa bermuhasabah. Ada apa ya? Allah memberikan kelonggaran pada aku ini untuk berangkat umroh di saat musim pandemi, sedangkan yang lain tidak. Nah, di situ banyak rahasia Allah yang akan bisa terpecahkan pada saat nanti Bapak Ibu berada di tanah suci. Jadi kalau dikatakan berbahaya, tidak juga. Selama kita mematuhi protokol kesehatan, insya Allah kita akan lancar ibadah, kita akan sehat walafiat dan pulang dalam keadaan mabrur. Begitu. Dan pemerintah Arab Saudi, sebagaimana kita yang lihat di berita, media sosial, kemudian televisi dan lain sebagainya, betapa antusiasnya, betapa kooperatifnya mereka menyambut dan melayani dari para jamaah umroh yang datang pada saat pandemi seperti ini. Dari mana tahu? Nah, kan guru-guru kita setiap hari melaporkan di televisi, kemudian di Facebook, di YouTube, di Instagram dan sebagainya. Teman-teman pada mengupload itu. Nah, apa yang kita rasakan? Tentu saja kita akan pengen untuk bisa berangkat ke sana. Jadi kalau ada yang mengatakan jangan umroh di saat musim pandemi, bahaya, kembali kepada kita. Ya Allah, hindarkan kita dari gangguan dan godaan setan yang terkutuk, yang mengganggu totalitas kita untuk bisa segera berangkat umroh dan haji. Gitu. Pak Ustadz, saya udah doa terus, saya udah berusaha, tapi kok belum bisa berangkat juga ya. Sabar, nanti akan tiba waktunya untuk kita bisa berangkat menuju ke tanah suci. Nah, teman-teman sekalian rahmati Allah, pada saat pandemi seperti ini pun umroh juga menggunakan protokoler kesehatan. Di pesawatnya, kemudian di hotelnya, kemudian di Masjidil Haramnya, antri masuk ke dalam lingkaran tawaf, sa'inya dan lain sebagainya. Semua diatur sedemikian rupa semata-mata untuk kelancaran pelaksanaan ibadah dan juga untuk bagaimana para jamaah umroh memiliki kesehatan dan tidak terjangkit oleh penyakit-penyakit yang ada. Jadi seperti itu. Jadi don't worry, bismillah, bismillah, kita akan berangkat. Jadi ada orang yang umurnya 50 tahun lebih, ya Allah Pak Ustadz, saya berarti sudah nggak bisa umroh dong, umur saya sudah lebih dari 50 tahun. Ibu, bapak, untuk sementara di saat pandemi ini memang
tidak atau belum bisa berangkat. Tetapi nanti kalau keadaan ini sudah kembali normal, ibu dan bapak akan bisa berangkat menuju ke tanah suci. Yang paling penting adalah jangan matikan, jangan redupkan, jangan dihilangkan ghirah kita, semangat kita, totalitas kita untuk bisa berangkat ke tanah suci melaksanakan ibadah umroh dan ibadah haji. Tadi saya katakan di depan, kalau suddenly tiba-tiba Allah memanggil Fulan bin Fulan, kamu berangkat, berangkat aja, gitu. Fulan Fulan binti Fulan, berangkat aja, Bismillah. Selama niat kita bagus, niat kita karena Allah itu akan jaga kita Bapak Ibu 24 jam. Apalagi di tanah suci Mekah dan Madinah. Ya kalau kita bicara mengenai masalah pengen gak sih umroh? Ya siapa yang gak pengen gitu kan. Nah tadi pertanyaan itu sebetulnya yang menggelitik di antara kaum muslimin, bahwa umroh di musim pandemi, umroh musim saat ini berbahaya. Katanya akan bisa menularkan penyakit-penyakit karena pelaksanaan ibadahnya tidak maksimal. Kita tidak bisa beribadah sebagaimana mestinya, gitu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, rukun, wajib, sunat semuanya insya Allah bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Hanya ada beberapa batasan-batasan yang kita tidak bisa melakukan hal tersebut. Seperti kita tidak diizinkan untuk mencium hajar aswad, gitu kan. Berarti umroh kita nggak sah dong Pak Ustadz, gak nyium hajar aswad. Sah, karena mencium hajar aswad tidak bisa, tidak masuk ke dalam rukun. Cukup dari jauh, gitu ya, cukup dari jauh. Bismillah, Allahu Akbar. Kemudian kita tidak masuk ke Hijr Ismail, gitu kan. Kita tidak bisa memegang Ka'bah. Emang nggak boleh Pak Ustadz? Tujuannya cuma satu, agar kita semua demi kebaikan semuanya, gitu, demi kesehatan jamaah semuanya, tidak hanya dari Indonesia, dari Afrika, dari Eropa, dari Turki, dari Yaman, semuanya demi kebaikan kita semua. Jadi menjawab pertanyaan dan informasi-informasi yang beredar bahwa umroh di saat musim pandemi seperti ini berbahaya, selama kita mematuhi protokol kesehatan, insya Allah umroh kita lancar dan tidak ada yang membahayakan. Tidak ada yang membahayakan. Tidak ada yang membahayakan, justru akan banyak hikmah, akan banyak pesan, akan banyak yang bisa kita kaji ketika kita berada di tanah suci Makkah dan Madinah. Jadi teman-teman, tetap semangat, tetap niatkan kita untuk pergi melaksanakan niat kita untuk ibadah umroh, lebih-lebih juga melaksanakan ibadah haji, gitu ya. Jadi tidak ada yang perlu ditakuti. Selama protokol kesehatan kita jalankan, insya Allah aman, lancar, sukses, dan kita semua kembali ke Indonesia dalam keadaan sehat walafiat dan mempunyai predikat umroh yang mabrur. Amin amin ya rabbal alamin. Fauzi Ihsan, jangan lupa like, subscribe, komen, dan ikuti terus di YouTube Fauzi Ihsan Official. Terima kasih. Salam.